Assalamualaikum pemirsa, bertemu kembali ya hari ini bertiga, ada Mama Zidni, ada Bapak Zidni dan juga Ananda, siapa namanya ini nak? Zidni Idroki. Oke, hari ini mau bahas apa ya Bapak Zidni? Kita akan membahas bagaimana, nah ini agak mungkin awal-awal, strategi yang digunakan untuk membuka warung sembako. Ketika kita akan membuka warung sembako itu gimana strateginya. Nah itu ada beberapa ya yang mungkin kita bisa ulas di sini. Pertama itu adalah apa ya, ketika kita mau buka warung sembako tapi kita tidak tahu apa-apa. Amit, tidak gitu tahu loh. apa-apa ya. Amit, Jadi amit, pertama amit, adalah amit. Lakukan riset pasar. Nah itu gimana itu riset pasar itu? Ya, riset pasar itu seperti contohnya ya, mencari agen ya. Udah makan di sana sayang. Oke, mencari agen, karena memang ketika kita mau memulai usaha, contohnya warung sembako, amit memulai warung sembako itu harus dicari agen. Itu pun mencari agen juga pemirsa, jangan ibaratnya sembarangan, karena ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan ketika mencari agen. Yang pertama, ketersediaan barang. Jadi agen tersebut dipastikan harus namanya memiliki barang yang lengkap, yang sesuai namanya apa yang hendak kita jual ya. Contohnya makanan ringan, snack, jajanan rentengan, ibaratnya lengkap lah di agen tersebut. Yang kedua, selisih harga pemirsa. Kalau boleh kita mencari agen itu yang lebih murah daripada agen-agen lainnya. Terus yang ketiga, kalau memang ibaratnya agen tersebut bisa, misalnya barangnya ketika dijual itu ibaratnya expire-nya tinggal sebentar, bisa ndak diganti, bisa ndak ditukar, seperti itu pemirsa. Mulai usaha, salah satunya itu mencari agen. Jadi alhamdulillah, oke, setelah menjalani bisnis warung sembako sederhana ini, ada 3 agen yang memang betul-betul tempat saya berbelanja. Itu dia Bapak Zidni. Iya itu tadi ya, pertama riset pasar ya, tentang barang-barang untuk mengisi warung sembako ketika pertama kali kita ya, itu perlu sekali riset pasar, sehingga kita tahu apa yang akan kita isi ya. Gitu. Kemudian kedua adalah perhitungan modal yang tepat. Nah ini sebelum kita mengisi kan harus ada modalnya itu kan, uang ini sumbernya dari mana, terus kira-kira berapa gitu kan. Itu gimana nih sumber modal yang tepat ini, gimana perhitungannya ini? Kalau ibaratnya kita baca-baca artikel ya di media cetak, ya sini sayang, ibaratnya kita ketika hendak memulai usaha itu kan bisa itu dana pribadi, mungkin ibaratnya dari tabungan, bisa juga ada juga orang yang memulai usaha itu dari ibaratnya pinjaman modal dari bank, dari ibaratnya usaha pinjam swasta, bisa juga mungkin ibaratnya hasil dari penjualan warisan kah, properti rumah dan sebagainya itu. Kalau modal itu sebenarnya memulai suatu usaha itu, kalau kebanyakan orang itu kan berpikir pasti banyak, itu dia pasti banyak, ibaratnya puluhan juta. Tidak juga ternyata pemirsa. Kalau misalnya uang kita dananya masih tahap awal, ya seperti Mama Zidni sekitar mungkin 2 jutaan kita ya Pak. Ya dulu malahan mungkin kurang ya, karena kita hanya cikal bakal dari warung sembako ini itu malah cuma jualan pop es ya kan, pop es di meja di teras gitu, ya, emper lah kalau di sini bahasanya, dengan perlengkapan blender kayak gitu aja. Nah itu aja, itu awal pertama itu untuk menarik istilahnya, oh di sini itu mulai ada bisnis begitu ya, untuk memperkenalkan orang. Tapi lama-lama ya itu berkembang. Jadi awalnya ya modalnya ya sangat kecil, kalau cuma modal popes saja kan begitu, tidak langsung begitu. Iya, jadi ibaratnya
modal awal itu yang kecil juga bisa. Terus ibaratnya mengenai juga Pak, di tempat itu terkadang kan kendalanya orang ada niatnya mau buka usaha, modalnya sudah ada, terkendala ibaratnya di tempat mau dia berjualan itu di mana saja kan. Ya jangan ibaratnya jangan bingung ya. Kalau punya dana besar ya mungkin bisa menyewa namanya kios, ruko dan sebagainya. Kalau kita tahap pemula bisa kita memanfaatkan lahan yang ada di teras rumah seperti Mama Jitni tadi memulai usaha. Setelah ada rezeki ibaratnya dapur itu saya renovasi, saya buat lagi. Jadi memanfaatkan aja lahan yang ada sesuai dengan modal yang kita punya itu. Iya, mungkin jangan khawatir kalau mungkin nggak ada yang beli. Selama sekitar kita, tetangga kita masih ada orang-orang ya Lewat yang istilahnya ibu rumah tangga dengan berkebutuhan seperti garam atau Mie bumbu instan. masak yang serba darurat, yang kemungkinan kalau orang itu kan kalau malam-malam malas mungkin untuk keluar, terdekat aja ada ya Ngapain ya pasti ke tempat kita mau tidak mau begitu. Jadi untuk mempersingkat waktu sekarang kan orang kadang tidak mau capek ya yang terdekat, jadi begitu. Jadi ya itu untuk apa tadi, perhitungan modal ya tadi ya. Jadi enggak perlu besar-besar. Kemudian yang ketiga yaitu setelah kita dapat tadi ya, dapat agen, dapat modal terus dapat agen, setelah kita dapat barangnya, yaitu yang perlu diperhatikan juga tata letak barang ketika sudah mempunyai toko. Meletakkan barang itu bagaimana? Soal menyusun ini tips sederhana, tips singkat menyusun barang ini gimana ini? Nah, kalau saya ibaratnya saya lihat juga tutorial dari orang-orang yang ibaratnya sudah pertama sekali berjualan, kita jadikan namanya pembelajaran. Kalau Mama Jitni menyusun itu pertama sekali memang perlu lagi yang namanya modal. Jadi modal itu ibaratnya mungkin kita membeli namanya rak. Kalaupun ibaratnya dana kita tadi sedikit, ya saya main enak. Dana kita tadi sedikit ibaratnya bisa memanfaatkan mungkin etalase bekas, tempat tas, tempat sepatu, atau mungkin dibuat sendiri. Itu tergantung daripada kitanya sesuai budget. Jadi kalau menyusun itu ibaratnya makanan itu jangan dicampur dengan namanya yang bahan-bahan kimia Bapak Jitni. Ya, karena katanya bahan kimia itu bisa apa namanya istilahnya Pak? Ya bisa kadang kan bau kan ya, kalau sabun bau sabun, atau mungkin kalau menguap gitu ya Pak ya, menguap bocor ya. Nanti kan bisa berbahaya juga kalau terkena makanan. Jadi makanan itu ibaratnya disusun ibaratnya mie instan di bawahnya bisa mungkin garam. Dan sempat viral juga ya apa susunan yang di TikTok atau di mana? Ya itu yang sangat rapi sekali, sesuai bahkan dengan warnanya ya Pak. Masuk TV segala ya, itu mungkin mempunyai nilai lebih dan ya harus perlu kesabaran untuk seperti itu ya. Karena terkadang kan apalagi seperti konsepnya Mama Jitni jualan itu, pembeli itu seperti di supermarket modern ambil sendiri. Jadi kalau misalnya super rapi seperti itu, yang mau ndak mau banyak saya lihat itu di apa namanya itu ya di TikTok mungkin kalau nggak salah ya, saya lihat itu warnanya oranye, hijau-hijau. Jadi kalau ada pembeli ibaratnya asal ngambil aja ya langsung bisa berhamburan ibaratnya langsung nampak itu ndak rapi. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang rapi itu mungkin konsep apa tokonya yang diambilkan ya, yang model-model kayak toko sembako lama kan diambilkan pembeli. Kadang ada pembatas ibaratnya etalase itu kayak model memanjang letter L gitu kan. Jadi orang itu hanya ada pembatas antara penjual dan pembeli. Sementara kalau di warung Mama Jitni hanya pembatas itu etalase. Saya buat tempat rokok ya kan, karena modal rokok kan kita tahu udah besar. Kalau misalnya hilang satu boro-boro dapat untung kan gitu. Jadi untuk namanya jajanan, untuk namanya minuman, sabun dan segala macam itu ambil sendiri. Semi swalayan lah. Benar, ambil sendiri. Kita lihat kalau di minimarket itu kan kayak Indomaret, Alfamart, kayaknya leluasa gitu ya Bapak Jitni. Tapi ya itu karyawannya tiap mungkin beberapa jam sekali harus dirapikan, harus rapikan begitu ya, perlu ibaratnya tenaga tambahan lah seperti itu. Banyak kok untuk mengelola tata letak barang itu direkomendasikan di internet itu banyak, mungkin bisa kita cari. Tergantung juga namanya ibaratnya memanfaatkan tempat lah ya, seminimal mungkin
ya cantik lah susunannya gitu. Jadi biar nampak lebih luas gitu loh Bapak Jit nih. Kalau kita ukuran berapa nih Pak warung kita ini Pak? Ukuran 2,5 mungkin lah, 2,5 gitu, dari ya. toko-toko kecil. Iya. Jadi terus selanjutnya strategi membuka usaha sembako yaitu yang perlu diperhatikan adalah kebersihan toko. Nah ini bagaimana kebersihan toko ya? Ya kebersihan toko kalau ibaratnya kita mau membuka ataupun menutup warung itu memang harus namanya disapu. Kalaupun ibaratnya ada pamali kayak kalau malam itu katanya tidak boleh nyapu ya Pak. Gimana itu? Ya sebagian mungkin ada yang Katanya rezekinya nanti hilang atau bagaimana. Jadi terkadang sampah-sampahnya itu ditaruh di sudut-sudut. Kalau Mama Jit ini enggak, tetap saya sapu tapi saya ibaratnya di serokan ke apa sih namanya Pak? ya untuk mengumpulkan sampah lah tempat istilahnya. mengumpulkan serok kayak apa itu istilah Ya, bahasa di kita sediakan tempat sampah lah ya di warung-warung seperti ini. Kalau lagi anak-anak itu ya kadang untuk makan di tempat kan harus dibuang gitu tempat ya sampah. harus lah tenaga Mama Jit ini lagi karena kalau ibaratnya kadang anak-anak kita kasih edukasi buang sampahnya di sini ya gitu ya. Kadang ibaratnya ada juga anak-anak yang ibaratnya asal buang. Kalau kita ibaratnya tidak cepat-cepat ya banyak semut gitu. Yang kedua juga ibaratnya pas buka itu ya ada namanya ibaratnya kemoceng ya disapui berdebu ya kan, karena konsep kita ini kan tidak seperti swalayan modern yang tutupan, jadi ibaratnya tidak ya tutupan juga banyak debu kayaknya Bapak gitu. Iya, banyak debu. Apalagi kita yang konsep terbuka jadi harus rajin-rajin namanya dibersihkan pakai kain pakai kemoceng dan juga dipel karena biasanya itu banyak kadang semut itu Bapak Ya lalat gitu terus Bapak. kadang orang kan ya kadang kaki orang kan kadang agak apa Basah-basah, minyak gitu lah, minyak, yang perlu kalau Jadi- bersih pokok agak Enak lah gitu kan. Jadi kebersihan toko terjaga itu lebih bagus. selain kebersihan toko juga kita sebagai pemilik warung juga harus bersih Bapak nih, Ya, jangan cuma gitu. tokonya. Jadi ketika kita namanya membuka warung, usahakan namanya itu sudah ya bersih lah. Ya ibaratnya napas kita segar, ibaratnya kita ya walaupun ndak norak-norak lah bersolek ibaratnya ya ukuran gitu kan, bedaan gitu ya. Kalau senang ya bersolek ya bersolek. Jadi kan kalau kita sudah bersih, seger, orang yang datang berbelanja juga kan ibaratnya ya salah satu nilai plus lah gitu loh Bapak Jitnya. Jadi harus namanya rapi. Ya mengaca dari toko-toko minimarket yang ada seragamnya kan. jadi setidaknya kita Ada diambil pelajaran. pelajaran dari toko-toko Masa tersebut. kulu-kulu ya kan, ibaratnya wajah singa gitu jualan ya. Saya juga kalau berbelanja ke begitu ya kan ibaratnya bukanya subuh Mama Zid nih, ya enggak juga kan ibaratnya setelah itu ya bisa mandi kah apa ya, rambut enggak aut-autan ya kan, enggak perlu harus cantik lah, enggak perlu harus namanya baju mewah-mewah ya. Mama Zid ini seperti ini suka pakai baju-baju yang ada kerah ya, seperti ini kan nampak rapi gitu kan gitu. Jadi ibaratnya ada nilai plus lah dari kita gitu loh pemirsa. Jadi harus dijaga kebersihan warung, kebersihan diri kita ya selaku namanya penjual. Itu dia Bapak Jit nih. Oke, lanjutnya kemudian pilih sembako yang berkualitas. Maksudnya apa itu Bapak Ini Jit? mungkin kualitas A atau grade A atau grade B gitu Bapak. ya istilahnya ada kan kadang mungkin Seperti gula merah mungkin ya, gula biasa atau gula ya sinapi, yang mana lebih itu? pokoknya barang-barang atau jajanan. Kalau jajanan kadang ada yang mungkin cepat expire atau kerupuk-kerupuk yang cepat belembem. Terus ada juga mungkin itu ada kemarin juga orang yang beli wafer tapi isinya dalamnya belembem semua atau Nah, ketika kita berpulaan belanja itu perlu diperhatikan. Nanti barang kita ada Indomie kok udah expire kurang 10 hari udah expired. Nah ini tentu ada juga kadang yang sudah kita beli mie Indomie itu ada yang sudah ini loh Bapak Jit, kayak model terbuka sedikit dicokok tikus gitu ya. Itu sangat kita perlu diperhatikan. Jangan gitu isi jajanan kayak wafer yang sudah remuk itu aja itu kita agak-agak menjual enak ya kan, benar. barang remukan kok dijual begitu. Jadi
kualitas barang seperti itu kita jaga ya. Jadi ibaratnya ketika berbelanja itu yang pas moving lah ya Bapak Jitni ditambahkan ya. Ya selain kualitas juga Yang cepat laku gitu loh. Untuk agar uang ini cepat Berputar. itu perlu Ya kayak kerupuk kan kalau terlalu lama kita stoknya banyak ya cepat melempem gitu. Iya. Apalagi kayak model ini loh Bapak Jitni. Mama Jitni kan tidak ada jual roti itu ya Pak. Ya. Roti itu kan seminggu ya expire-nya ya. Kadang memang ibaratnya kita pilih barang-barang yang cepat laku, jadi tidak untuk mengurangi kerugian seperti expire, seperti ibaratnya melempem gitu. Kalau memang ada agen yang bisa ditukar seperti Mama Jitni, alhamdulillah ada yang bisa ditukar ya, masih bisa diganti dengan barang yang baru seperti itu pemirsa. Contohnya kayak bukan hanya berkualitas ya, tapi ya itu yang paling laku lah ya. Kayak pas moving Bapak kayak Jitni. rokok itu kan kemarin ada juga rokok yang enggak laku, untungnya bisa ditukar. Terus barang-barang yang udah asalnya dulunya laku terus biasanya lama-lama itu seminggu trennya itu menurun, enggak laku, ya enggak diambil lagi gitu kan. Caranya seperti itu. Diganti yang baru. Terkadang juga kan pemirsa kita ini tahu jajanan apa yang lagi terkenal itu daripada pembeli pemirsa ya. Seperti misalnya jajanan apakah ATK seperti ini, dari pembeli kita ibaratnya tahu barang-barang apa yang lagi ngetren. Seperti minuman boba kan dulu booming ya Bapak Jitni, sekarang yang enggak ada bubuk, enggak ada lagi anunya, enggak saya kulak lagi. Seperti itulah siklusnya itu berganti-ganti. Ya itulah untuk barang-barang sembako berkualitas itu perlu kita perhatikan. Kemudian ada lagi poinnya, yaitu memberikan pelayanan terbaik. Nah ini mungkin penjaga warung sembako yang mungkin secara umum lah gitu. Mungkin wanita yang lebih yang lebih luwes dalam hal ini, karena untuk komunikasi itu biasanya ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu sekitar rumah tangga gitu kan, tidak mungkin loh kalau bapak-bapak yang juali. Biasanya bapak-bapak yang juali itu paling cuma beli udah itu. Kalau sama ibu-ibu itu ada basa-basinya, ada komunikasinya. Tanya ibaratnya kebutuhannya apa, yang dicari apa. Ya terkadang mungkin karena kita ramah, pelayanan kita bagus, uang yang misalnya pengennya beli ini tiba-tiba dibelanjakan semua tanpa tidak sadar. Itu ibaratnya permainan psikologi atau apa istilahnya itu Bapak? Iya, ya seperti itu, memang itu marketingnya dan itu efektif sekali ya, yang asalnya cuma mau belanja satu jadinya dua begitu, atau dari obrolan-obrolan seperti itu ya, atau yang biasa kalau ke warung yang pelayannya enak, bisa ngobrol, besoknya pasti teringat-ingat itu, mau beli ini kesana aja gitu, karena mengingat pelayanan yang ramah begitu, yang bagus. Selain itu juga, selain pelayanan yang ramah itu tadi, harus diingat juga ibaratnya ketersediaan barang ya. Walaupun kita barangnya sedikit, tapi kalau dicari pembeli itu ada, ibaratnya mereka berbelanja itu tidak kecelek kayak istilahnya Bapak Jitni ya. Jadwal operasional buka tutup warung. Nah itu salah satu pelayanan juga ya. Itu nilai plus warung Mama Jitni. Itu bisa saya katakan dengan dengan percaya diri ya. Karena ada beberapa warung di sini besar, ya mungkin besar dari Mama Jitni inilah ya. Tapi mereka rata-rata itu buka itu kalau pagi itu jam berapa? Jam 8 ya Bapak ya. Jam 8 atau sesano mereka lah gitu. Jam 8. Nanti jam 1 itu tutup itu sampai jam 4. Jadi kayak model ya ruko-ruko tutup gitu semua. Nah nanti mulai lagi setengah 6 baru buka sampai jam 10. Kalau Mama Jitni tidak ya, bukanya itu paling cepat itu jam 5, paling lambat itu setengah 6 ya, sampai nanti jam 10 malam tetap buka. Kecuali saya ibaratnya Mama Jitni dan Bapak Jitni misalnya kulaan ya, itu Bapak Jitni yang gantikan, atau mungkin ya sambil jualan pakaian juga kita sedikit-sedikit ya Bapak Jitni, COD lah, baru namanya tutup total gitu. Nah itulah salah satu keuntungan membuka warung di rumah ya, itu tidak nyewa di tepi jalan atau apa. Kalau di rumah sendiri ya enak, mau buka sampai malam pun tidak masalah,
mau bisa ditunggu sambil istirahat pun tidak masalah, begitu tetap buka terus. Jadi ya kemenangannya warung di rumah sendiri ya begitu. Jadi ibaratnya operasional itu memang harus namanya disiplin ya Bapak Jitni. Jadi orang tahu, oh si Mama Jitni bukanya jam segini. Terkadang malah jam 5 kurang itu orang sudah ada manggil-manggil ya Bapak Jitni ya, manggil gitu. Kita mau buka itu udah ada yang manggil, gitu udah ada yang manggil. Ya begitu. Jadi coba kalau di tempat lain boro-boro jam 8 sampai elek nungguin kan gitu loh Bapak Jitni. Dan salah satu pelayanan yang terbaik itu ya selain komunikasi juga jangan sampai membuat kecewa pelanggan ya. Dari kata-kata. Ya mamanya terus ada barangnya yang dibeli kemarin ada sedikit cacat atau expired ya kita ganti. Kita ganti. Gitu. Nggak perlu dipermasalahkan kan gitu deh. Mungkin kalau istilahnya ini mungkin para pedagang kayak seperti ya mungkin ada pedagang pembeli yang mau ngebon mau hutang, kalau memang kita tidak mengutangkan ya kita tolak secara halus, tidak perlu kasar sehingga menyakiti hati orang itu. Nah itu salah satu pelayanan yang terbaik ya. Begitu namanya jual beli itu tidak terlepas dari hutang ya, tapi setidaknya kita sangat minimalkan tentang soal-soal hutang seperti itu. Jangan sampai barang habis memperlambat ya bisnis lah. Barang habis uang nggak kumpul Bapak ya, Jitni. begitu susahnya nanti Ditagih marah, ditagih lupa, ditagih nanti efeknya toko kita sendiri yang imbasnya ya, nggak bagus. Bukan hanya orang lain hutang ke kita pun menjaga hutang ke agen. Soalnya sudah banyak ini ya soal teman-teman atau warung sembako lainnya itu hancur gara-gara hutangnya ke agen begitu ya. Dia banyak hutang ke agen, sedangkan dia juga diutangi juga. Dihutangi atau uangnya menggunakan manajemen uangnya tidak bagus, akhirnya tidak bisa membayar hutang ke agen. Padahal di tokonya itu besar ya Bapak Jitni ya. Ya begitu. Jadi, sampai habis pemirsa, karena tidak bisa bayar ke agen. Otomatis kan agen juga perlu namanya juga mutar, mungkin ada juga bosnya agen itu kan, jadi tidak dikasih barang. Jadi lebih baik kalau versi Mama Jitni dan Bapak Jitni, biarlah setiap hari belanja sedikit, tetapi barang itu baru, barang itu tetap terisi di warung. Setiap hari belanja sedikit-sedikit, kalaupun beberapa hari ini sudah bisa nyimpan, walaupun masih alhamdulillah sedikit, bisa namanya disimpan. Intinya tidak nombok ya Bapak Jitni ya, tidak pernah nombok ya, belanja ya sedapat uangnya aja belanja gitu dia. Jadi inilah pembahasan Mama Jitni dan Bapak Jitni tentang seluk-beluk barang tadi. Semoga bermanfaat buat namanya yang baru membuka usaha, ada rencana, ada modal, ada tempat dan sebagainya, monggo silakan membuka, jangan ragu. Kalau sudah tahu kiat-kiatnya, seluk-beluknya, insya Allah bisa berkembang kan gitu Bapak Jitni. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.